Salam petani sawit dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih banyak yang selalu mensupport channel Sawit Beat hingga saat ini. Dan dalam video kali ini saya kembali berbagi informasi seputaran bibit sawit yang saya khususkan untuk membahas mengenali bibit sawit yang berjenis kelamin betina itu. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa sawit itu sendiri atau bibit itu memiliki jenis kelamin ya, yang bisa dikatakan jenis kelamin betina dan jantan. Nah, kalau berjenis kelamin betina itu dia adalah bibit yang berkualitas dan layak kita tanam gitu ya. Tapi kalau bibit yang berjenis kelamin jantan itu adalah bibit yang tidak layak kita tanam gitu, atau masuk kategori upkir atau abnormal. Nah, kita sebagai petani sawit itu pasti menginginkan hasil yang sangat-sangat maksimal. Nah, tentu untuk mengharapkan itu prosesnya itu harus ada. Nah, sebelum kita tanam ke lahan, kita perlu menyeleksi bibit itu sendiri, teman-teman. Nanti sebelum kita menyesal gitu ya. Karena percuma saja kalau kita tanam bibit di lahan tetapi tidak menghasilkan, itu merugikan kita. Nah, jadi kita mengharapkan hasil maksimal dan tentu kita juga menginginkan keberhasilan. Nah, jadi kita perlu lebih intens atau lebih akurat lagi untuk memilih bibit-bibit yang mau kita tanam itu, teman-teman. Nah, salah satu cara untuk menyeleksi itu ialah kita harus mengetahui mana bibit yang layak kita tanam itu. Nah, dengan cara melihat jenis kelaminnya itu. Nah, seperti bibit yang ada di depan kita ini, teman-teman, ini merupakan contohnya ya. Atau bibit masuk dalam kategori jenis kelamin betina. Nah, seperti inilah posturnya begitu ya. Seperti inilah posturnya, dalam pertumbuhannya ya subur begitu ya. Dalam kualitas pangkalnya dia subur. Dan juga di sini kita lihat ini adalah pangkalnya nanti yang akan menghasilkan buah. Nah, kita lihat ini sangat ini sangat subur dan besar ya. Dan ini adalah calon buahnya nanti. Itu salah satu cara untuk melihat bibit yang berjenis kelamin betina. Dari pangkalnya ini kita lihat kualitasnya itu sendiri, teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman, kita dapat melihat dari kualitas daunnya ya. Nah, kalau daun seperti ini tentu tidak perlu kita ragukan lagi ya. Nah, daunnya subur dan pertumbuhan daunnya ini pun dia selalu normal begitu ya. Dia besar, dia subur, dan ia tidak tegak ke atas tapi dia menyamping. Itu adalah salah satu cara juga melihat bibit yang berjenis kelamin betina. Nah, biasanya kan teman-teman, kalau bibit yang berjenis kelamin jantan itu daunnya itu tidak menyamping atau tidak
dia menjulang ke atas begitu ya. Karena itu masuk kategori bibit yang berjenis kelamin jantan, dan juga daunnya itu kecil-kecil. Tidak seperti ini besar dan dia subur begitu. Nah demikian juga yang ada di depan kita ini. Nah seperti ini teman-teman posturnya ya. Bibit yang masuk dalam kategori berjenis kelamin betina. Nah seperti ini postur dari atasnya. Dan dari bawah kita lihat, kita saksikan. Nah seperti ini postur bibit yang berjenis kelamin betina. Dia memiliki pangkalnya ini besar dia ya. Kalau bibit yang berjenis kelamin jantan itu dia tidak memiliki bentuk seperti ini teman-teman. Dia lebih cenderung lurus saja ya. Dan begitu juga daunnya misalnya seperti ini teman-teman. Pertumbuhannya seperti ini ya. Dia tidak jatuh seperti ini daunnya ya. Nah itu salah satu cara teman-teman untuk mengenalinya. Nah, demikian juga contoh seperti ini. Nah ini merupakan bibit yang berjenis kelamin betina gitu. Sangat mudah kita kenali teman-teman. Nah, dari pangkalnya juga kita dapat lihatnya seperti ini. Jadi kuncinya teman-teman untuk menyeleksi bibit yang akan kita tanam ke lahan itu sangat krusial ya, atau sangat perlu kita perhatikan. Karena kalau bibit salah itu akan menghasilkan ya hasil yang tidak maksimal gitu. Makanya dalam proses pembibitan itu kita harus selalu seleksi begitu. Kalau kita menemukan bibit-bibit yang berjenis kelamin jantan yang dikatakan abkir atau abnormal itu jangan kita sayangi, musnahkan saja begitu. Nah, jadi untuk mengenali jenis kelamin betina itu secara pengalaman pribadi saja ada 3 tadi ya. Dari pangkalnya ya, dari daunnya, dan juga dari kualitas pertumbuhannya gitu kita dapat mengenalinya. Mungkin sampai di sini saja video saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam petani sawit.